Jadi pada orang yang stroke juga sensitivitas di daerah, mulai dari lidah, dinding-dinding mulut, sampai ke ini, kerongkongan yang kalau kita kesel itu dia mengkerut terus muntah, yang namanya refleks muntah, itu mereka nggak ada. Makanya kalau ada makanan atau apapun, mereka nggak refleks, lewat aja, Oh, oke. lewat dan itu bisa masuk paru-paru, bahaya. Itu bahaya banget. Hai Sobat Sentra, ketemu kembali dengan saya Dian Sumarni tentunya di segmen Sentra Stage. Dan kali ini saya bersama dokter yang sangat luar biasa, ada Dokter Aulia Anggraini SPKFR. Halo dokter. Halo, Wah, apa kabar nih dokter hari ini? alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Oke dokter, kali ini di Sentra Stage kita akan membahas seputaran kesehatan, rehabilitasi medik ya. Mungkin Sobat Sentra di rumah ataupun dimanapun berada belum tahu nih atau baru denger, aduh kalau misalnya dokter spesialis, kedokteran rehab medik ya gitu ya. Itu tuh, menangani apa aja sih Dok? Jadi sebenarnya tugas dari dokter SPKFR itu adalah memperbaiki fungsi akibat suatu penyakit atau kondisi sakit atau cedera pada orang penyandang disabilitas supaya dia bisa berfungsi secara optimal dan berinteraksi dengan baik dengan lingkungannya. Oke. Nah, dokter, itu kan biasanya nih, rehab medik itu mungkin Sobat Sentra juga tahu ya, itu banyak sekali berhubungan dengan terapis-terapis ya kan, atau alat-alat yang membantu gitu kan seperti fisioterapi gitu kan ya. Dok, itu tuh bisa dijelasin nggak sih, seperti apa dan fungsinya gitu? Jadi sebenarnya alat itu cuma salah satu modalitas atau komponen dalam bentuk terapi yang kita berikan gitu. Kalau ditanya secara luasnya, rehabilitasi medik tuh ada yang namanya fisioterapi, timnya, ada dokternya, ada fisioterapi, ada terapi wicara, ada terapi okupasi, ada ortosis prostesis itu yang bikin kaki palsu, seperti itu. Lalu ada juga psikolog sama tim pekerja sosial. Itu semuanya, Sosiomedik masuk di rehab medis berarti ya? masuk ke dalam situ. Oh, oke. Karena tadi kembali ke awal kita memperbaiki itu memperbaiki fungsi supaya seseorang itu yang kehilangan fungsinya atau hambatan dalam fungsi dia itu bisa berfungsi secara optimal dengan memperbaiki kekurangannya atau dengan kekurangan yang ada tapi dicari alternatif supaya dia bisa tetap menjalani hidup lebih baik gitu. Nah misal kayak ada Sobat Sentra yang habis kecelakaan ya kan, mungkin kecelakaan yang cukup signifikan gitu kan di kaki ataupun di tangan gitu kan, kadang-kadang sampai nggak bisa ngegerakin tangan gitu ya Dok ya. Nah itu bisa datang ke SPKFR ini ya Dok ya? Bisa. Oh oke, itu biasanya apa aja tuh yang di treatment Dok? Nah, misalkan dia kecelakaan nih, tangannya misalkan ya patah di sini. Nah, itu ya tentu pertama dokter tulang dulu ya, ortopedi itu yang nanganin perlu tindakan operasi atau tidak, pemasangan pen atau casing sebagainya. Nah, nanti kalau udah selesai itu pemulihannya nanti bisa dibantu sama kita gitu. Nah, untuk pemulihannya itu kenapa penting proses pemulihan itu? Karena proses penyembuhan tulang itu ada waktunya sendiri, ada timelinenya sendiri. Kapan boleh digerakkan, sejauh apa digerakkan, kapan boleh membawa beban, gitu. Nah, itu harus dilakukan sesuai waktunya. Kalau terlalu cepat, nanti yang ada tangannya lama sembuhnya, atau jadi malunion istilahnya kalau di medis. Kalau misalkan terlalu lambat, ya kadang nanti sendi-sendinya pada kaku. Banyak kan kejadian yang karena takut dia apain, didiemin nih habis patah tulang pakai gips aja gini gitu guys. Nah malah pasti udah berapa lama baru ke rehab itu kaku, tangannya nggak bisa gini, nggak bisa ditekuk, nggak bisa jari-jari digerakin. Itu salah satu efek keterlambatan latihan. Jenisnya Kak. Nah mungkin Sobat Sentra juga pengen tahu Dok, kalau misalkan ada nggak sih case-case yang lagi mungkin happening ya tentang mungkin kesehatan rehab medik mungkin sekitaran atlet mungkin atau apa gitu Dok?
Kalau yang lagi di ibu kota banyak terjadi itu yang lain katanya ya peningkatan kebugaran fisik ya. Jadi sama cedera-cedera olahraga. Oke. Cedera olahraga tuh apakah selalu atlet atau misalnya kita orang biasa yang sedang berolahraga tuh bisa mengalaminya? Bisa. Jadi kan kita orang biasa juga harus olahraga. Betul. bener. Cuma bedanya sama atlet adalah bagi atlet kembalinya fungsi tubuhnya itu misalnya seorang pemain bola, lututnya cedera gitu ya. Bagi dia itu peran intinya dia, fungsi partisipasi dia yang utama dalam kehidupan. Jadi kalau nggak ada itu bisa sangat mengurangi peran dia di kehidupan. Bagi atlet ya. Bagi kita kan misalkan seorang ibu rumah tangga lututnya kenapa-napa, ya bagi dia mending saya bisa jalan. Bukan kaki saya bukan mata pencarian saya. Seperti itu. Jadi derajat kepentingannya akan berbeda. Nah, tapi bagi orang biasa juga tetap bisa ini sih terkena cedera olahraga itu, karena kan mengganggu aktivitas, menyebabkan ketidaknyamanan. Terus kalau untuk cedera olahraga itu kita ini ya, kalau memang khusus untuk para atlet itu biasanya larinya ke dokter spesialis ke dokter olahraga. Ada lagi ya juga. Itu ada lagi ya. Oke. Nah dok, kalau misalkan kesleo biasa itu bisa nggak sih kalau datangnya ke spesialis KFR ini? Boleh, bisa. Oh bisa ya. Nah kalau misalnya berkembang nih, biasanya Sobat Sentra kan tahu kalau baru kesleo tiba-tiba harus diurut gitu-gitu. Nah dok, itu gimana sih sebenarnya dok? Apakah itu memang dibolehkan atau misalkan kayak atau misalkan harusnya itu nggak boleh gitu, begitu kesleo harusnya langsung dibawa ke rumah sakit atau ke dokter gitu atau gimana? Ada derajat kesleo tuh ada derajatnya. Oke. Contoh kita ambil contoh kesleo di pergelangan kaki yang paling sering ya. Lagi jalan tiba-tiba kecetit gitu ya kesleo gitu. Nah itu bisa cuma cedera ligamennya aja atau jaring ikat, orang bisa uratnya aja nih yang salah gitu ya. Atau bisa juga disertai adanya retak. Suka nyalah-nyalahin urat ya gitu ya. Jadi sesara salah urat gitu kan ya. Atau salah bantal gitu kan. Nah, iya. Terus gimana dok? Misalkan memang uratnya itu yang jadi masalah, itu sebenarnya ada levelnya. Ada level 1, 2, 3. Itu kalau kita misalnya ligamennya. Itu yang jadi bermasalah itu ligamennya sejauh apa sih robeknya gitu. Biasanya kesleo itu ada sedikit robekan kecil di ligamen ini. Nah sejauh apa? Kalau cuma satu itu cukup kita fiksasi aja, kita proteksi, terus nanti dia bisa sembuh sendiri. Tapi ngikutin variasi. Kalau level 2 itu tergantung. Level 3 harus dioperasi. Kayak gitu. Ada ya kesleo yang sampai harus dioperasi ya? Ada. Oh wow, oke. Keselnya banget gitu ya. Itu biasanya kelihatan yang sampai dioperasi itu yang benar-benar putus tuh si inuran ini. Nanti pas begitu dia ngangkat kakinya, kakinya ceplek kayak gitu. Ada ya yang gitu ya. Oke. Kami satu sisi aja kan, soalnya uran kaki kan ada berbagai macam. Tapi pada dasarnya kalau misalkan yang baru level 1, 2 itu masih bisa kayak I'm healing gitu ya, kayak Tapi by the time gitu ya. tetap harus butuh panduan nih. Nah, sama rehab medik itu di awal-awal ditangani dulu nih, distabilisasi dulu, difiksasi. Nanti kita awal pasti bengkak, si bengkaknya, nyerinya. Betul, harus sampai biru-biru itu bisa ya dok? Biasa. Oke. Terus nanti kita saranin alas kaki yang tepat untuk dia gitu, supaya dia bisa tetap beraktivitas atau jangan-jangan belum bisa beraktivitas dulu karena kondisinya. Betul. Nah, penentuan level itu sama jenis terapi yang harus atau jenis hal-hal yang harus dia lakukan itu kan nggak bisa sendiri. Betul. Nah ngobrolin tentang kesleo ya dok ya, ada nggak sih kayak tipsnya begitu kesleo nih Sobat Sentra di rumah gitu kan, misalkan kayak tips untuk perawatan di rumah, misalkan kayak belum bisa jalan ke dokter atau belum bisa memeriksa dokter, nah harus diapain sih itu kaki atau tangan yang mengalami kesleo itu? Ada prinsip umum itu namanya RICE ya. Tuh R-nya itu adalah resting, diistirahatin dulu kakinya. Diistirahatkan dulu. Itu benar-benar nggak boleh gerak. Oke. Kalau pengistirahatan itu harus dalam lurus sih dengan kondisi yang relax gitu ya. Kondisi relax. Jadi tidak boleh sambil nekuk atau terlalu belakang, nggak boleh. Lalu di icing, didinginin. Itu biar nyerinya berkurang. Oke. Kalau pakai salep reda nyeri atau yang panas-panas itu kalau untuk awal itu pakainya dingin dulu.
gitu, icing dulu. Nah lalu ada C, compression. Compression tuh apa tuh? Biasanya kaki yang baru keselio tuh dia bengkak nantinya. Oke. Bengkak jadi tambah gede gitu. Nah compression itu ditekan bisa dengan memang ortosis khusus. Ortosis tuh kayak pelindung sarung kaki khusus gitu, atau kita pakai bandage, pakai taping juga bisa. Oke, kalau cuman misalkan kita di rumah nih Sobat Sentra kan nggak ada apa-apa kayak dibalut kain diikat itu boleh ya? Oh ternyata itu boleh ya. Katanya kan ada yang bilang nanti pembuluh darahnya nggak ngalir gitu itu. Nah, Gimana tuh? dalam pengikatannya yang penting kita masih bisa ngerasain kakinya masih bisa digerakin dikit-dikit gitu. Nah, habis dari compression itu ke E-nya itu elevation. Elevation itu ditinggiin tuh si kakinya itu. Jadi misalnya kita dalam posisi tidur bagusnya, terus nanti kaki yang udah dikompres, maksudnya kasih bandaging itu, fusnya dinaikin. Harus lebih tinggi. Harus lebih tinggi. Nah, sekarang Dok kita beralih ke biasanya para papih mamih nih gitu kan yang sudah berusia lanjut ya kan. Itu kan biasanya rajin nih kayaknya datang ke SPKFR ya kan. Gitu biasanya ngapain aja sih Dok? Apa yang biasa dikeluhkan sama papih mami gitu kan untuk usia lansia? Oke. Masalah pada usia lansia adalah degeneratif. Oke. Jadi degeneratif itu penurunan fungsi tubuh ya, mulai dari sel-selnya, tulang-tulangnya, sendi-sendinya semuanya itu mengalami penuaan. Oke. Begitu pula dengan fungsinya. Jadi mengalami penurunan kemampuan. Kayak umumnya lutut sih. Nih lutut yang tadinya kalau dari duduk ke berdiri biasa aja, itu udah usia masuk lansia itu berbunyi dia nanti krek-krek. Kayak kursi. Kalau kursi kurang oli gitu. Iya betul. Sama di situ juga oli yang ada di sendi lututnya itu udah mulai habis gitu. Jadi bunyi krek-krek itu berasal dari tulang rawan yang saling ketemu. Gitu. Nah nanti pada saat dia bergerak tulang rawannya ketemu krek-krek biar nanti gitu. Itu yang sebabkan ngilu dan sakit ya. Oke. Nah nanti penanganannya ketika datang ke dokter spesialis rehab medik itu apa nih kira-kira yang ditangani? Biasa kalau misalnya ada oma yang aduh Dok ini sakit banget nih lutut gitu kan, itu gimana? Kalau rehab itu langsung yang pasien tahu mah, oh ini langsung disinar atau langsung Ada kan yang setahu-tahu mungkin lihat dari YouTube gitu atau dari sosmed lainnya gitu kan ya. Itu gimana? Untuk sampai ke tahap itu kita ada ininya alurnya nih. Kita tentuin kembali ke tentuin dulu ini level berapa penuaan di sendi lututnya ini, degeneratifnya ini. Oh ada levelnya sendiri ya. Ya, pertama kita harus diagnosa dulu ya. Cuma umumnya itu emang osteoartritis, ya pengampuran sendi. Nah, itu ditentuin dulu pengampuran sendinya level berapa. Pakai di radiologis, dipakai ronsen langsung lutut. Namanya Kelgan-Rollrams. Itu level 1 kah, 2, 3, 4. Nah, karena kenapa harus ditentuin levelnya? Karena treatment tiap level tuh beda-beda. Level 1 itu masih bagus banget. Jadi kalau kadang juga ada yang Masih bisa jalan lah ya. bisa jalan. Level 2, 3 juga masih bisa jalan. Level 3 ke 4 tuh dia biasanya jalannya udah nekuk ya. Udah nekuk. Ada nekuk tuh lututnya. Nah, kalau lutut nekuk untuk menyeimbangkan tubuh itu juga bagian pinggang nekuk ke depan. Betul. Makanya lututnya nekuk juga jalannya agak bongkok. Itu memang satu ini ya. Jadi kalau di rehab itu kinetic chain. Sebab akibat. Atau biasanya para oma opa gitu kan dengan lutut yang sakit akhirnya pinggangnya juga ikut Sanggangnya akhirnya ya karena si penekukan itu ya Dok ya. Iya. Karena dan ada faktor-faktor lain juga. Nah, ya misalkan kalau udah ini mah level 1 gitu ya. Kadang ada tuh level 1 dia sakit banget, aduh saya masih dah sakit parah nih lutut. Ternyata cuma level 1 gitu. Nah, kalau dia level itu biasanya kita bisa nih paling mungkin untuk kita perbaiki. Jadi bisa pakai suntik sendi, suntik sendi ya, bisa yang anti inflamasi, ya bisa juga yang memang untuk mengembalikan kemampuan cairan sendinya. Kayak yang lagi ngetren sekarang dia. Iya. Itu tapi permanen gak sih Dok itu? Nah, enggak itu enggak. Oh enggak ya. Jadi memang akan terus kontinuitas ya. Kalau misalkan namanya degeneratif itu berhubungan dengan usia. Jadi pasti dia akan mengalami perburukan sih. Nah, fungsinya misalkan kayak suntik sendi itu dia memperlambat. Jadi harusnya misalkan ya dia harusnya dia misalkan nyeri ini terus dia periksa, oh masih bisa nih saya mendapatkan suntik sendi gitu ya. Itu
udah kalau nggak pakai sendi-sendi mungkin dalam waktu 3-4 tahun dia ya turun lebih pengapuran lebih tinggi. Tapi kalau pakai sendi itu bisa 5 tahun 10 tahun gitu. Tapi kayak nggak bisa cuma dengan suntik sendi aja. Harus ada penguatan sama otot-otot sekitar. Terus misalkan dia ada obesi itu dia harus diturunin berat badannya. Biar beban ke sendinya berkurang. Nah, pengapuran sendiri dok, kalau misalkan oma opa kan biasanya di lutut ya. Selain di lutut ada nggak sih dok pengapuran di lokasi lain gitu? ada banyak. Oh gitu. Yang sering terserang kedua itu ya pinggang. Oh, Pinggang. pinggang pun bisa pengapuran ya? Di mana ada sendi bisa ada pengapuran. Oke. Nah, selain pinggang itu bahu. Bahu, Bahu, bahkan suka kalau oma opa kalau ditekuk kretek-kretek juga di kerasa. Oh itu juga terjadi, tapi karena mungkin sobat sentra semua mungkin yang punya oma opa atau mungkin oma opa sendirinya juga kan ngerasa oh namanya pengapuran biasanya lutut doang nih yang bukan terkenal ya yang biasanya gitu kan. Ternyata bisa juga di bahu gitu ya, di pinggang, dan itu memang harus melalui diagnosa ya dok ya, nggak bisa kita oh ini kayaknya salah urat doang nih atau enggak nih itu ya dong ya. Betul, jangan duga-duga. Jangan diduga-duga sih ya. Nanti kalau duga-duga pengobatannya juga duga-duga. Hasilnya duga-duga. Kayak lotre. Ya bener ya bagus ya. Oke. Nah, ada juga kan biasanya dikasih sinar gitu-gitu tuh. Itu alat-alat itu sebenarnya apa aja sih dok? Kayaknya luar biasa gitu alatnya. Kenapa tadi kan kita ngebahasnya yang level 1 ya. Karena untuk mendapat terapi yang berhubungan dengan apa ya regenerasi sendi itu bagusnya sih di awal. Awal karena kalau udah level 2 level 3 lah. Level 3 itu udah hampir nggak berkurang efektivitas. Kalau yang hal seperti itu. Mulai level 4. Level 4 mah harus operasi. Sudah harus operasi itu ya bisa. Mungkin kemampuan berjalan kalau di lutut mungkin sudah tidak bisa kali ya dok ya. Nah bagi orang-orang yang pasti nggak mau disuntik. Untuk yang awal atau masih menolak nih untuk melakukan tindakan gitu, padahal itu bagusnya di awal. Itu harusnya sudah di awal ya ketika sudah terdiagnosa baiknya langsung melakukan hal tersebut ya. Iya karena itu dilakukan pada tulang sendi itu yang masih ada sisi sehatnya. Gitu. Nah untuk orang-orang yang menolak operasi juga ada kan, udah level berapa operasi banyak. Atau yang di awal saya maunya terapi dulu aja. Untuk mereka itu kita pakai modalitas alat ini. Nah, alat-alat ini tujuannya itu dominasinya untuk mengurangi nyeri. Sebenarnya itu ya mengurangi rasa nyeri berarti ya. Rasa nyeri, meningkatkan ini stimulus sensori di situ gitu. Kan suka ada tuh kalau orang dengan OA itu dia lagi jalan nih tiba-tiba kakinya lemas jatuh. Banyak kejadian oma-opa begitu. Itu karena memang lutut yang memiliki masalah osteoartritis itu dia kemampuan sensitivitasnya itu kadang menurun gitu. Nah kalau udah menurun tuh dia tidak bisa menilai seberapa berat beban yang harus diberikan ke tubuh pada saat berjalan. Tiba-tiba aja tadinya bisa, tiba-tiba hilang. Terus kadang juga ada beberapa oma opa yang kakinya tuh bentuknya jadi kayak mengecil gitu loh dok. Nah itu kenapa tuh dok? Nah itu bisa karena memang efek karena dia nyeri lututnya, jadi kan jadi agak dia mengurangi mobilisasinya, jalannya. Jadi si otot yang harusnya dipakai berjalan itu dia mengecil. Kalau otot nggak dipakai dia ngecil. Gitu. Ternyata itu penyebabnya ya. Dan ada lagi di dalam ilmu rehab itu ya, untuk OA tuh ada namanya arthrogenic muscle inhibition. Jadi itu kayak lingkaran setan. Apa itu? Untuk seorang yang punya masalah OA lutut, nanti dia kan ada mengalami gangguan mekanoreseptor nyeri yang tadi dijelaskan, sensibilitas di sendi-sendinya. Dok, kalau misalkan tadi kan tidak mau operasi gitu kan, terus juga tidak mau suntik juga gitu kan, pada akhirnya melakukan treatment penahan nyeri ya, dan itu tuh berarti kan harus dilakukan kontinuitas terus berarti kan. Ada nggak sih kayak mungkin tips buat oma opa di rumah gitu kan, latihan-latihan apa gitu yang bisa gerakan-gerakan yang dilakukan di rumah untuk mengatasi OA tadi itu ya? Ada sebenarnya. Kembali tadi kalau lutut paling berhubungan sama otot paha depan. Nah, otot quadriceps itu kalau pada mereka yang mengalami osteoartritis itu kebanyakan quadricepsnya itu agak lemah. Nah, kita kuatin aja itu otot quadricepsnya itu.
otot quadriceps sama otot samping paha. Oke. Nah, itu kalau dikuatin, otomatis pada saat kita berjalan atau aktivitas, itu beban itu tidak sepenuhnya ditransfer ke si sendi lutut ini. Oke. Nah, Dok, tadi ngobrolin oma opa itu kan cenderung apa ya, lebih deket ke stroke ya. Kita mau sedikit ngobrolin, kan biasanya stroke itu ada kemampuan menelan gitu kan, yang kita kenal dengan disfagia ya Dok ya. Nah, mungkin Sobat Sentra di rumah ataupun dimanapun berada belum paham nih disfagia tuh apa sih. Terus selanjutnya kayak apakah emang kita ada ketidakmampuan untuk menelan gitu kan ketika kita mengalami stroke gitu. Seperti itu. Jadi untuk seseorang yang sudah mengalami stroke itu kerusakannya bisa berbagai macam kan, variatif sekali gitu. Yang orang tahu, aduh nggak bisa bangun nih, stroke, padahal nggak cuma itu. Gitu. Nah, salah satunya tadi disfagia. Disfagia adalah ketidakmampuan dalam menelan. Oke. Nah, itu disebabkan oleh beberapa hal. Intinya sih satu, otot untuk menelannya itu mulai dari mulut, lidah sampai ke otot menelan di sini, laringnya itu faring berarti ya, faringnya itu dia mengalami kelemahan. Oke. Nah, sehingga bila ada makanan masuk itu belum tentu bisa didorong ke bagian situ. Itu satu. Kedua, sensibilitasnya. Jadi pada orang yang stroke juga sensibilitas di daerah mulai dari lidah, dinding-dinding mulut sampai ke ini kerongkongan yang kalau kita kesel itu dia mengkerut terus muntah itu ya, yang namanya refleks muntah itu mereka nggak ada. Gitu. Makanya kalau ada makanan atau apapun mereka nggak refleks, lewat aja. Oh, oke. Lewat, dan itu bisa masuk paru-paru. Bahaya. Itu bahaya banget ya. Banget sih. Jadi baik sensibilitasnya sama kekuatan ototnya itu menurun. Nah, biasanya menurunnya sebelah satu sisi, tergantung si stroke-nya gitu. Makanya kalau ada orang yang disfagia itu kita ukur dulu nih derajatnya dia disfagia ringan, sedang atau berat. Nah, setelah diukur baru kita tentukan boleh makannya pakai selang saja untuk saat ini atau boleh makan tanpa selang. Kalau udah ditentukan boleh makan tanpa selang, makannya konsistensinya yang mana? Urutannya yang paling gampang adalah semi solid dulu, kayak bubur-buburan. Baru ke liquid, ke cairan, baru ke solid. Nah, orang banyak yang salah tuh kalau di situ masyarakat, ya udah kita nggak bisa makan nih bapaknya, dan udah pulang gitu ya. Terus dikasihnya air dulu aja. Salah banget. Oh, enggak salah ya justru ya, karena kan yang gampang ditelan kan air. Iya, tapi air itu juga paling gampang lewat. Karena yang paling tidak teraba sensibilitasnya itu ya air itu, sering tuh. Nah, kalau dia ngasih airnya sesendok teh gitu ya, itu mungkin masih aman. Tapi kalau dia ngasihnya pakai gelas gitu, suruh banyak, nah itu kemungkinan keselak, tergantung derajat disfaginya. Dan apalagi nih, ini yang penting banget nih. Kalau mereka terkadang, maksudnya keluarga pasien, dia suka ngasih sedotan. Iya betul. Sebenarnya sedotan itu justru akan lebih membahayakan dibandingkan sendok. Oke, kenapa tuh? Karena mungkin apa, sedotan karena langsung serut gitu kan? Oh, oke. Kadang dia punya kemampuan menghisap nih, tapi dia tidak punya kemampuan untuk menerima secara otot dan secara sensori. Jadi yang diisapnya itu kan bisa banyak, bisa sedikit gitu ya. Sementara kalau kita pakai sendok, pertama dia pasti kena bibirnya dulu, terus keukur dari lidahnya dulu. Walaupun mengalami penurunan fungsi, satu sisi kan sisi lain masih ada, ya gitu. Jadi dia masih bisa memperkirakan gitu, prosesnya itu masih bisa kita lalui secara perlahan. Iya betul. Gitu, dan kadar airnya itu nggak akan langsung banyak gitu. Oke. Nah, tapi disfagia tersendiri tuh menjadi screening awal nggak sih Dok untuk orang-orang yang mengalami stroke gitu, atau memang untuk disfagia sendiri memang harus didiagnosa lebih lanjut gitu dari dokternya gitu kan, oh ini ternyata mengalami disfagia nih gitu kan, itu gimana? Nah, dia termasuk screening awal pada yang stroke ya. Jadi pada yang stroke itu nanti kita lihat juga, karena makan itu adalah suatu kebutuhan dasar ya.
Dan kalau misalkan dia salah ternyata ada disfagia, resikonya ya, itu resiko aspirasi yang kita takutkan itu berbahaya sekali. Oke. Kita screening dulu dari awal perawatan, kita bisa screening kok. Dia itu masuknya disfagia yang ringan, sedang atau berat. Tadi ringan, sedang atau berat. Terus sedangnya juga kalau dia masuk ke berat itu dia harus pakai selang NGT itu ya. Oke. Nah, kalau dia pakai NGT nanti kita lihat lagi setelah berapa hari kemudian kita periksa lagi gitu. Nah, kalau misalnya masuknya ke sedang, itu sedangnya juga yang sedang risiko aspirasi ringan atau risiko aspirasi sedang gitu. Nah, nanti kalau misalnya dia masuk ke disfagia ringan, nanti kita harus tentukan nih, baru yang boleh makan ini yang disfagia ringan nih. Baru kita bisa tentukan mau konsistensi yang mana nananya. Itu diperiksa. Itu semuanya ya. Semuanya. Oke. Biasanya kalau yang disfagia berat atau sedang itu yang memerlukan kebutuhan lanjutan itu. Oke. Kalau secara alur rehab itu membutuhkan bantuan dokter spesialis THT. Oke, Dok. Mungkin sobat sentra di rumah pengen tahu juga nih, kalau misalkan tadi kita udah ngobrolin disfagia gitu kan. Kalau gejalanya kita atau orang terdekat kita mengalami disfagia tuh apa sih? Biasanya disfagia itu ketahuan di awal banget. Jadi pada saat seseorang yang dimasuk rumah sakit dengan stroke, itu langsung pada saat perawatan itu bisa dilihat dia itu ada disfagia atau enggak. Nah, kalau dia datang memang tidak sadar, itu biasanya memang sudah otomatis kita pasangkan NGT-nya tuh. Nah, nanti kalau dia udah mulai sadar, kita cek dulu dia ada hambatan dalam fungsi menelannya atau tidak, dan sebagainya atau enggak gitu. Nah, diceknya ini yang paling awal itu pertama paling penting dia bisa duduk apa enggak. Itu berpengaruh ya? Duduk atau enggak ya? Karena untuk bisa mengecek itu harus dikasih cairan kan, salah satu prosedurnya gitu ya. Nah, itu syaratnya harus duduk dulu. Jadi duduk itu syarat. Kita nggak bisa dalam posisi tidur itu kita nggak bisa cek langsung. Bisa tapi tidak etis, tidak secara medis itu berbahaya. Bisa makin aspirasi. Kalau memang ada itu aspirasi bisa langsung terjadi gitu ya. Nah, jadi dia bisa duduk dulu, itu syaratnya. Lalu nanti kita cek dulu dia sadar, yang jelas dia harus sadar. Sadar apa enggak? Sadarnya itu bukan artian bangun terus tidur lagi gitu ya. Tapi yang beneran sadar. Minimal dia bisa 15 menit duduk gitu, baru bisa kita periksa. Nah, setelah itu dia bisa nggak nelen ludahnya sendiri. Nah, kalau dia bisa nelen ludahnya sendiri, itu bisa kita ke tahap selanjutnya. Tapi kalau udah disuruh nelen ludahnya sendiri itu Nggak bisa ya? nggak bisa itu bisa artinya lama, atau habis dia nelen ludah dia keselap batuk gitu, atau dia nggak keselap batuk cuma dia berubah suaranya. Nah, itu berarti dia bermasalah. Itu nggak bisa, dia langsung harus pakai pasang NGT. Gitu, NGT itu selang itu. Nah, tapi kalau misalnya dia bisa nelen ludah sendiri, itu minta cek lagi dia bisa batuk dan kuat apa enggak. Gitu. Nah, kalau dia bisa batuk dengan kuat, nanti kita cek lagi. Pokoknya nanti ada tahapannya sampai akhirnya kita tes dengan cairan. Kita masukin tuh mulai dari 5 mili dulu. Jadi dari tahapan-tahapan awal, akhirnya sampai ke tahapan cairan, kita masukin 5 mili. Nah, di 5 mili ini masuk, kalau dia bisa nelen, kita masukin 3 kali lagi mili. Dengan di sela-selanya itu dia harus bisa ngomong gitu. Dan setiap habisnya itu kita periksa nih tenggorokannya ada pakai stetoskop nih ada suara enggak. Terus dia suara pasiennya sendiri berubah atau enggak. Ada keselapnya enggak, ada nyecesnya enggak. Ada salah satu aja kita mundur nanti gitu. Karena masalah aspirasi itu masalah serius ya. Kita tidak mau sampai ada risiko seperti itu pasiennya. Oke. Tuh. Siap, berarti itu Sobat Sentra udah banyak tahu ya tentang disfagia dan screening awalnya. Jadi mungkin yang punya oma, opa yang mengalami hal tersebut gitu kan, atau orang tua yang punya hal tersebut, jadi udah tahu nih harus kemana dan harus apa gitu kan. Nah, kalau misal Sobat Sentra mau cek lebih lanjut bisa ke Sentra Medical Hospital Gempol, ada Dr. Aulia Anggraini pastinya. Sekarang kita mau bahas di seputaran anak-anak gitu kan. Nah, apakah di spesialis KFR ini juga menangani masalah-masalah kesehatan anak nih, Dok?
Karena kembali ke falsafah rehab itu kita memperbaiki fungsi, jadi orang itu bisa berfungsi optimal. Nah, saat anak-anak ini memiliki gangguan fungsi itu, ya berarti dia masih jadi pasien rehab. Gitu. Contohnya, misalkan pada anak dengan ADHD misalnya, dia kan memiliki gangguan fungsi atensi. Betul. Nah, itu berarti kan dia tidak bisa belajar dengan baik, dia tidak bisa memperhatikan keadaan sekitar dengan baik atau behave dengan baik. Dan terkadang untuk anak-anak kebutuhan seperti ini dia punya masalah komunikasi juga. Gitu. Dan kalau untuk masalah kognisi beda-beda tergantung ininya. Kalau untuk adik-adik sendiri itu dia bisa kurang, bisa normal, bisa lebih rata-rata. Gitu. Jadi karena dia memiliki gangguan fungsi, yaitu fungsi atensi dan komunikasi itu, nah nanti itu bisa ke rehabilitasi. Oke, terima kasih banyak Dokter Aulia atas waktunya hari ini di Sentra Stage ya. Sehat selalu dan semoga ilmu yang sudah di-share hari ini bisa bermanfaat untuk Sobat Sentra semuanya. Oke, Sobat Sentra, kita tutup perjumpaan Sentra Stage kali ini. Jangan lupa follow, like, share, dan subscribe. Bye-bye!